Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Ibu Rati. Bagaimana kabar hari ini? Mudah-mudahan semua sehat ya. Masih tetap semangat? Pastinya dong, harus tetap semangat. Walaupun sekarang kita belajar di rumah, tetapi tidak menyurutkan keinginan kita untuk belajar lebih giat lagi. Setuju? Yuk, sekarang kita akan membahas soal USP ya. Kemarin namanya USBN, sekarang berganti nama dengan USP ya, Ujian Satuan Pendidikan. Kita akan membahas satu persatu soal yang akan diujikan atau akan ditugaskan untuk kalian semua. Oke, perhatikan baik-baik ya apa yang Ibu jelaskan. Sebelum memulai pelajaran, ada baiknya anak-anak ibu menyiapkan satu alat tulis, bisa pena atau pensil, yang kedua buku atau coret-coret. Udah siap semua? Nah, kalau sudah siap, maka ada baiknya kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim sebelum memulai sesuatu, ya. Oke. Soal yang pertama yaitu soal operasi hitung campuran. Nah, ini udah sering ya. Di sini ada tanda kurang, ada tambah, ada kurang, kemudian ada dalam kurung. Maka yang harus dikerjakan duluan adalah yang di dalam kurung. Berarti ini duluan, 7.000 sekian dikurang 6.000 sekian, dapat hasilnya misalnya A, Ibu tuliskan. Kemudian ini yang di dalam kurung ada di sebelah kanan ya, ini. Nah, ini duluan dikerjakan, 6.000 sekian dikurang 2.000 sekian. Ibu misalkan hasilnya B. Setelah dapat, ketemu hasilnya, di sini kan disuruh tambah. Maka hasil yang tadi kamu tambahkan atau jumlahkan. Ya, bisa ini. Selanjutnya, soal nomor 2 sama operasi hitung campuran juga. Ini bagi duluan, bagi dengan kali sama derajatnya, maka dimulai dari sebelah kiri, yaitu bagi dulu. Setelah dapat baginya, misalnya A juga, setelah ketemu, baru dikali 26, dapat jawabannya. Lanjut. Yang ketiga, aturan penilaian pada ujian masuk universitas. Untuk setiap soalnya adalah nilai 4 jika benar, bisa ditulis B sama dengan 4. Kalau salah, negatif 1, tidak dijawab, Ibu singkat 0. Berarti kita buat dulu, dia berhasil menjawab 36 soal benar. Berarti ini B-nya tadi 36 ya, 36 dikali 4, itu yang benar. Kemudian katanya 6 soal salah, berarti tambah 6 dikali, salah negatif 1 ya, negatif 1 tambah tidak dijawab. 36 benar, 6 salah, dijumlahkan 42. Soalnya 50, berarti yang tidak dijawab ada 8. 8 dikali 0. Tinggal jawab. Tambah berapa hasilnya 6 kali 1? 8 jawabannya. Oke, lanjut ya. Soal yang keempat, seorang petani berhasil memanen buah tomat sebanyak 4.800. Semua buah tomat itu dimasukkan sama banyak ke dalam 24 kantong plastik. Berarti dibagi-bagikan. Berarti kita buat dulu. Kita buat satu kantong plastiknya itu ada berapa buah tomat ya? Sama dengan 4.800 dibagi 24. Dapatlah dia jumlah tomatnya dalam setiap kantong. Ibu ibaratkan A. Setelah dapat, katanya jika setiap buah tomat dia jual Rp250, maka harga tomat setiap 2 di sini. Kita cari dulu satu kantongnya berapa. Satu kantong, Ibu singkat, satu kantongnya
Berarti ini A tadi kan jumlah tomat di setiap kantong, berarti A dikali 250. Dapat deh satu kantongnya berapa. Dan perhatikan di sini yang ditanya 2 kantong, berarti 2 kantongnya berapa? Cari sendiri. Selanjutnya ini penjumlahan bilangan campuran, pecahan campuran ya dengan pecahan biasa. Berarti 3 per 4 ditambah 4 per 5. Ini banyak cara ya, bisa yang nilai 3-nya dialihkan duluan, ataupun kita buat ke pecahan biasa semua biar lebih mudah. Ini dikali 4 kali 3 12, ke atas ditambah 4 kali 3 12 tambah 3 15, berarti 15 per 4 ditambah 4 per 5. Udah, sekarang penyebutnya kan masih beda, 14 15, maka samakan penyebutnya dengan cara mencari KPK. Nah, cari KPK 4 dan 5 adalah 20 ya. Tambah 20. Nah, sekarang 20 dibagi 4, 5 dikali 15 berapa? 20 dibagi 5, 4 kali 4 16. Setelah ketemu, ini hasilnya ketemu, cari sendiri. Ini ketemu 16, kan udah sama nih penyebutnya, maka bisa langsung dijumlahkan. Ini pasti per 20 ya. Ini dijumlahkan, yang atasnya dijumlahkan, pembilangnya dijumlahkan, kemudian penyebutnya jangan dijumlahkan, tetap 20. Dapat ya hasilnya berapa per berapa. Oke, bisa? Misalnya nih, hasilnya ini lebih dari, pembilangnya lebih dari 20. Contohnya, B-nya ini misal ya 25. Maka kamu jadikan juga ke pecahan campuran. Nah, 25 per 20 itu kan sama artinya dengan 1. Kan 25 bagi 20, 1 kan? Sisanya 5 per 20. Seperti itu. Jika pembilangnya lebih besar. Kalau pembilangnya didapat lebih kecil, ya nggak usah dibuat kecampuran. Paham? Oke, selanjutnya. Nah, ini desimal. Ini gampang. Tinggal kita tuliskan 2,25 dikurang 1,82. Nah, tinggal seperti ini. Kalau tambah, tinggal tambah. Ya, yang penting kuncinya adalah tanda komanya harus sejajar. Oke, selanjutnya. Bu Aida mendapatkan daging kurban sebanyak 7/3 per 4. Berarti tinggal dituliskan 7/3 per 4. Daging tersebut dimasak untuk keluarganya. Kalau dimasak artinya dagingnya berkurang. Jadi 2/1/2. Nah, cari dulu. Misalnya kita dapat jawabannya A. Setelah ketemu hasilnya dikurang, katanya, dan lainnya disedekahkan kepada 3 orang tetangganya secara merata. Jadi dibagikan secara merata. Artinya dibagi. Nah, berarti katanya setiap tetangga mendapatkan daging sebanyak, berarti dagingnya yang sisa tadi, yang A tadi, dibagi 3. Karena tetangganya 3. Dapat. Cari. Oke. Selanjutnya. Pak Hasbi membeli seekor anak sapi. Harganya 2 juta. 2 tahun dipelihara hewan tersebut, dijual dengan harga 7 juta. Keuntungannya. Nah, dia minta keuntungannya, tetapi pilihannya di sini adalah persen.
Maka keuntungannya kita ubah jadi persen. Caranya kita cari dulu keuntungan uangnya. K sama dengan harga jualnya, jual dikurang beli, berarti 7 juta. 7 juta. Nah, jelek sekali tulisannya, tidak apa-apa ya. Dikurang 2 juta. 8. Nah. Ini dia keuntungannya. Keuntungannya 5 juta. Mau kita ubah ke persen, berarti keuntungan sama dengan keuntungan dalam persen ya. Persen keuntungannya berarti 5 juta per harga belinya berapa? Ya, 2 juta. Karena ke persen berarti dikali 100%. Dan ketemu. Tinggal cari hasilnya. Oke? Udah dicatat? Kalau yang belum paham bisa dicatat. Selanjutnya. Fuad latihan bulu tangkis setiap 5 hari sekali. Sahrul setiap 4 hari. Afif 3 hari. Pada tanggal 18 Februari mereka latihan bersama-sama. Kata kuncinya bersama-sama berarti kita mencari KPK. Jadi cari dulu KPK-nya dari 5, kemudian 4, kemudian 3. Cari KPK-nya. Misal hasilnya itu ibu buat 30. Misalnya hasil KPK-nya 30. Berarti ini kan tanggal mereka berlatih bersama-samanya kan tanggal 18 April. Berarti tinggal dijumlahin. Maka ketiga anak itu mereka akan latihan bersama-sama lagi pada tanggal, berarti tinggal jumlahin 18 sama dengan 18 Februari ditambah 30. Ini misal ya 30-nya, nanti cari sendiri KPK-nya. Berarti 18 tambah 30, 48 Februari. Nah, apakah ada tanggal 48 Februari? Tidak ada. Februari ini bukan tahun kabisat. Di 2010 tahun kabisat yang bisa dibagi 4 dan jumlah Februarinya, tanggal Februarinya ada 29. Karena ini bukan tahun kabisat, maka jumlah bulan Februarinya ada 28. Berarti Februari ini cuma sampai 28. Berarti tinggal dikurang 28 Februari. Ya kan? Karena bulan Februari ini cuma sampai 28 saja. Berarti 48 dikurang 28 adalah 20. Setelah bulan Februari adalah bulan Maret. Apakah ada tanggal 20 Maret? Kalau ada tanggal 20 Maret, maka itulah dia jawabannya. Kalau misalnya masih kelebihan juga, misalnya di sini hasilnya bukan 20 tuh. Misalnya hasilnya 35 Maret. Kan nggak ada juga tanggal 35 Maret. Maret ada berapa? 31. Maka dikurang 31 Maret. Tapi kalau udah ketemu, udah ada tanggal 20 Maret, nggak usah dikurangin lagi. Ya. Oke. Nanti cari KPK-nya ya. Lanjut. Ini FPB. Gampang. Bisa lanjut ya. Tinggal cari FPB 36. Ini bisa lah. Lanjut ya. Lanjut nomor 11. Setelah liburan semester, Aisyah membawa buah-buahan. Dia mau ke sekolah untuk diberikan 45 buah jeruk. 45 jeruk, 60 apel, 75 buah salak. Setiap anak akan menerima buah yang sama banyak dan merata. Maka jumlah temannya yang bisa menerima buah itu adalah
sama banyak berarti akan cari FPB. Berarti jeruk, apel, kemudian salak. 45, 60. Nah, sekarang tinggal cari FPB-nya. Misalnya ini sama-sama bagi 3 ya. 3 dulu berapa? Berarti FPB-nya ini adalah jumlah anak yang menerima buah itu. Kalau masih bisa lagi, cari lagi. Oke, lanjut. 12. Iza hari ini berinfak 2/5 uang sakunya dan sisanya dipakai untuk beli jajan. Jika uang saku Iza 3.500, maka uang yang digunakan untuk beli jajan sebesar, berarti uang sakunya itu kita ibaratkan adalah 100, Ibu, satu bagian itu bisa 1, bisa 100, seperti itu ya. Berarti satu bagian, uang jajannya satu bagian, diinfakkannya 2/5. Yang ditanya sisanya, berarti sisanya 1 dikurang 2/5. 1 ini berarti 5/5 bisa ya, ini karena penyebutnya 5, berarti 5/5 dikurang 2/5, hasilnya 3/5. Dapat. Ini sisanya itu 3/5, ini untuk jajan berarti. Sekarang uang sakunya Iza 3.500, berarti yang untuk jajannya 3/5 dikali 3.500. Jadi, oke ya, ini memang harus satu bagian ya, karena dia kan utuh tuh uangnya masih, jadi satu bagian. Ini bisa 1, bisa 100 juga bisa, kalau misalnya diubah ke persen. Oke, selanjutnya ini luas, ini gampang, ini gambar apa, ini bisa. Selanjutnya, jika luas perseginya 324, maka banyak sisinya. Ini bisa juga, berarti luas persegi kan sisi pangkat 2 tuh, luasnya karena kita mau cari sisi, berarti sisi pangkat 2 sama dengan 324. Mau dipindah nih pangkat 2 nya, berarti sisi sama dengan akar dari 324. Cari. Lanjut. Usia kakek 5 tahun lebih muda dibanding, udah tahu kalau lebih muda berarti dikurang. Jika Presiden pertama Republik Indonesia itu lahirnya 1 abad lebih 1 dasawarsa, 1 abad itu berapa tahun, 1 dasawarsa berapa tahun, dijumlahin 1 abad tambah 1 dasawarsa. 1 dasawarsa berapa tahun. Setelah ketemu itu umur dia ya, lebih muda umur kakeknya, berarti dikurang. Setelah dapat ini, setelah dapat usia presidennya, tinggal dikurang 5. Selanjutnya, pada hari pertama bulan Ramadan ini barang dagangan ayah sangat laris. Barang yang berhasil dijual meliputi, ini bisa ini tonnya, ton ubah ke kilo, kuintal ubah ke kilo, 106 telur ke kilo sama, kemudian dijumlahkan, ini ditambah ya. Oke, selanjutnya 17. Pak Fatih mempunyai 3 petak sawah. Sekarang ubah hektar ke meter.
Berarti yang pertama, ini ada 2 desimal ya, ada 2 di belakang koma, berarti 25/100 kali hektar ke meter persegi. Masih ingat kan? Gini tangganya, atasnya kilometer, bawahnya hekto. Kilometer, hektometer, dekameter, dam, meter, kan gitu. Nah, ini akan diubah. Dia minta HA-nya nggak ada, yang ada meter nih, pangkat 2, pangkat 2, pangkat 2. HA itu sama dengan HM kan, HA, HM. Ingat, ke bawahnya HA, HA. Kemarin ibu bilang are kan, kayak orang India. Ini are, bawahnya CA. Berarti HA itu sama dengan HM. Ingat aja H sama H. HA, HM, bawahnya are, bawahnya lagi CA. Orang India kan, HA, HA, are, ACA, CA. Dah, sekarang HA ke M. 1, 2, turun 2 tangga. Karena dia pangkat 2, maka setiap satu tangga turun adalah 100. Berarti turun 1 lagi, ditambah lagi nolnya 2. Berarti 10.000. Kita kali 10.000. Ketemu deh. Itu yang pertama. Yang kedua, ada 3 peta. Oh, berarti ini udah dapat, tinggal dikali 3. Cari. Kemudian dijual. Kalau dijual artinya dikurang. Setelah dapat hasilnya ini, tinggal dikurang 0,35. Dan semuanya harus ubah ke meter. Bisa ya? Selanjutnya, ini sama. Pada sebuah pom bensin terdapat 2,5 meter kubik bensin dalam tangki. Jadi di tangki ada 2,5 dan di drum ada 0,05. Karena tutupnya kurang rapat, maka bensinnya menguap dari drum. Berarti drumnya aja dilihat. Ini abaikan. Sebanyak 2 liter ini, 2 liter bensin. Kalau menguap artinya berkurang, berarti tinggal dikurangkan. Ubah ke liter ya. Jadi 0,05 meter dikurang 2 liter. Meter pangkat 3 nih ya. Nah, meter pangkat 3 ke liter berapa? Ubah, pokoknya dia diubah ke liter. Cari buku. Oke, lanjut. Jarak. Nah, ini pakai rumus Pak Jokowi. JKW. Ini berpapasan. Berarti waktu berpapasan W sama dengan, kalau mau papasan tuh berarti kita harus cepet-cepet kan supaya kita berpapasan. Berarti kecepatannya harus dijumlahkan. C per K1 tambah K2. Cari. Selanjutnya, ini bisa ya, sifat-sifat. Lanjut, ini juga pencerminan bisa. Ini contoh, ini yang pinggir. Nah, ini dijarakkan ke sini ke cermin. Misalnya ini jawabannya 2 cm. 2 cm. Ini harus 2 cm juga ke cermin yang satu lagi. Ini kan dekat nih. Ini dekat. Ini paling misalnya ini 1 cm. Berarti ini ke sini. Misalnya 1 cm. Berarti cermin ke bayangan yang ke kanannya harus 1 cm juga. Ini kan enggak kan? Berarti bukan ini jawabannya. Nah, cari yang mana. Oke, selanjutnya ini bisa. Selanjutnya ini sama. Ini katanya sebuah taman berbentuk persegi panjang 200 ini sepanjang garis tepi. Berarti garis-garis tepinya aja, maka dicari kelilingnya. Cari ini kelilingnya apa. Setelah itu mau ditanamin di pinggir-pinggirnya ini bugenvil dengan jarak
3 meter. Setelah dapat kelilingnya, maka tinggal dibagi 3. Ingat kan rumusnya keliling? 2 panjang tambah 2 lebar. Setelah dapat hasilnya dibagi 3. 2 panjang, 2 kali panjang, panjangnya 200, berarti 2 kali 200 tambah 2 kali 40, baru dapat bagi 3. Oke, lanjut. Ini juga, ini yang ditanya luas, berarti cari luas persegi panjang, cari luas setengah lingkaran, kemudian dijumlahkan. Selanjutnya ini bisa ya, volume apa ini, kubus apa balok nih, balok ya. Nah, cari rumus volume balok apa, tinggal di sini gampang. Lanjut, ini luas permukaan. Masih ingat ya, ini ada 2, yang satu kubus, yang satu balok, yang bawahnya dulu balok, ingat ya. 2 kali Pele tambah potong tambah lontong, 2 kali P kali L tambah P kali T tambah L kali T. 2 kali Pele tambah potong tambah lontong, ingat ya. Dan untuk cari ini yang bawah. Kemudian ini kan atasnya kan kayak tertutupi kan, kubus, berarti ini kan alasnya bentuknya apa nih, persegi. Berarti tinggal kalau udah dapat hasilnya ini ya, udah dapat hasilnya baru dikurangi sisi kali sisi, karena ketutupan. Cari deh berapa. Ini 6 nih, ini 6. Kalau semuanya 22, ini kiri 6 kanan 6, berarti tinggal dikurangin ya. Berarti 22 dikurang 6 dikurang 6, 6 tambah 6 12, berarti 10. Nih sisinya 10 kali 10 nanti. Nah, cari kemudian kurang 10 kali 10. Kemudian yang di atasnya ini bangun yang kedua, berarti yang kelihatan, luas permukaan yang kelihatan itu bukan 6, karena kan bawahnya udah berhimpitan kan, berarti tinggal 5. Nanti carinya 5 kali sisi kali sisi, ketemu. Tadi udah cara mencarinya, rumusnya udah ya, berarti tinggal ini. Bentar. Ini yang tadi rumus 2 kali P tambah lontongnya, ibaratnya 1, berapa tadi hasilnya. Kemudian yang kubusnya tadi, yang 5 kali S tadi, itu ibaratnya yang kedua, tinggal dijumlahkan berapa hasilnya. Oke, selanjutnya ini koordinat, tinggal dibuat garis kartesiusnya seperti ini. Berarti yang di sini maaf kok pula, tinggal dibuat di sini X Y. Oke, ingat ya, ini yang koordinat yang pertama, ini X, ini Y, berarti negatif 4 negatif 4 1 2 3 4, negatif ke kiri, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4. Negatif ke kiri untuk yang X, kalau untuk yang Y negatif ke arah bawah, negatif 1, negatif 2, seperti itu. Ke atas positif, ke kanan positif. Ingat aja, kalau kanan dia positif, kalau kiri negatif, atas positif, bawah negatif ya. Berarti ini X, Y, negatif 4, 1, berarti negatif 4, 1, 2, 3, 4, negatif 4, 1 di atas ya, berarti 1 di sini. Tinggal buat A, tuh misalnya. Yang B 2, 1, ini 1, 2 X nya positif, berarti ke kanan, satunya juga positif, berarti ke atas, 1 di sini. Berarti di sini
Nah, tinggal cari yang C dan D. Kemudian tarik garisnya. Ini bisa ditarik garisnya. Nah, dapat garisnya. Nanti B-nya kemana? C-nya kemana? Tarik garisnya. Do-nya juga tarik garisnya. Sehingga membentuk bangun datar. Bangun datar apakah itu? Tinggal dipilih sini. Oke, selanjutnya. Gambar diagram batang. Oke, dia minta yang nilai 7 dengan 9. Ini 7. Ada berapa 7? 9. Ada berapa? Selisih yang dia tanya. Berarti dikurang. Yang 7 ada berapa siswa? Yang 9 ada berapa siswa? Tinggal dikurang. Selanjutnya. Ini yang dicari nilai rata-ratanya. Berarti banyaknya, jumlah datanya ini dijumlahin dulu. Ini semua dijumlahin. Karena rumusnya adalah rata-rata sama dengan jumlah banyak datanya, jumlah data bagi banyak data. Jumlahnya berapa? Misalnya A, banyaknya ada berapa ini? Ada 8 ya. Tinggal dibagi 8. Nah. Oke, selanjutnya. Yang terakhir, mencari modusnya. Tinggal dibuat. Dari 60 siswa SDIT Al-Fursan, 15 diantaranya meneruskan pondok pesantren. Berarti pondok pesantren ada 15. Ada 11 siswa ke luar negeri, berarti luar negeri 11. Seperti itu ya. Cari mana lulusan yang paling banyak menempatin sesuatunya. Ini kan 15 sama 11, berarti yang paling banyak 15. Berarti modusnya ini 15 diantara dua ini. Carilah SMP negerinya berapa, SMP IT-nya tadi berapa di sini. Di antara 44 ini mana yang paling banyak siswanya memasuki. Oke ya. Oke, alhamdulillah sudah selesai pembelajaran hari ini. Maka bisa anak-anak anak-anak bisa mengerjakan latihan yang ada di Google Form-nya. Harus tepat waktu ya, karena Ibu kasih timingnya. Jadi dimulai dari pukul 7 hari Selasa pukul 7 sampai pukul 21.00 ya. Lewat dari situ maka formnya akan ditutup dan dianggap tidak mengerjakan. Oke? Ibu yakin kalian bertanggung jawab. Oke, akhiri dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ilmunya berkah dan bermanfaat. Salam sayang dari Ibu Rati untuk kalian semua. Terima kasih.